Firman Tuhan katakan, ceritakanlah kemuliaan Allah dan kebesaran. Jangan Anda duduk di rumah, babogo-bogo orang Manado bilang. Nanti nggak tinggal begini. Mau cerita kah tidak ya? Mau cerita kah tidak ya? Babogo-bogo nih. So tau babogo-bogo toh? Jadi tolo-tolo, angkana mangkasra. Ya sudah. Oke, Pak Lidara. This is the Holy Shroud. Many people consider it the most important relic of Jesus' Passion, because many believe this is the burial cloth that enveloped Christ's body in the tomb. It's possible that energy released by the resurrection could have burnt the image onto the cloth. Technically, the linen canvas is 14.5 feet long and just over 3.5 feet wide. Ya, dilihat aja dulu. Di sini dari bekas darah dan di kain kafan ini dicetaklah wajah Yesus yang aslinya.
menyentuh hati ya. Iya, Pasti banyak orang yang menangis ya. Saya saja menangis. iya. Saya aja nangis Saya lihatnya. nangis kok. Iya, benar Karena Pak. itulah Mengharukan Pak. dari apa? Anak-anak Tuhan saya ingatkan ya. Pak Bobom cuma lihat lubang di sini. Wajah ke Pak Bobom ke pernah lihat. Iya, Lubang sangat aja. mengharukan Pak. Saya aja terseduh-seduh. Iya, jangan tinggalkan Yesus teman-teman. Dia Ya. Allah. Dia Tuhan. Dia roh. Dia nyata. Bukan Tuhan yang mengawang-awang di plafon. Dia bisa menjamah tubuh kita yang najis. Ketika kita bersekutu kepada Tuhan. Dia bisa menjamah tubuh kita yang kotor, najis, dan berdosa ini. Karena dia Allah, dia mengasihi kita. Makanya seringkali saudara-saudara kita yang di seberang itu. Kok dia bisa mati di kayu salib? Kok dia rela dia ditelanjangi? Dia tidak mengerti kasih Tuhan itu kepadanya. Dia lakukan itu semua. Supaya dosa kutuk Adam itu tidak tertimpa kepada kita. Tapi kita terkoneksi, tersambung kepada Allah Bapa. Murka Bapa kepada Adam sangat kejam. Ketika dia diusir dari kemuliaan Tuhan. Tadi ini Adam hidup di dalam kemuliaan, kekudusan, dan kesucian Bapa. Tetapi ketika jatuh dalam dosa, dia diusir sekejap. Murka Bapa itulah. Kristus menjadi mati di kayu salib, menanggung murka dosa kutuk kita yang kotor dan najis yang kotor ini. Semua manusia penipu dan pendusta. Termasuk Timothy. Tapi dia rela mati di kayu salib. Darahnya yang tercurah itulah yang menyucikan kita. Sehingga kita memperoleh keberanian masuk ke tata Allah, ke Allah Bapa. Yesus itu bukan hanya angan-angan. Dia nyata, dia hidup. Ya saudaraku yang di seberang. Yesus mengasihi Anda. Tuhan mati di kayu salib. Dia nyata. Dia bukan hanya nabi saja, tapi dia Allah, dia Tuhan. Dia hidup, dia juru selamat. Dia terang dunia, dia kebenaran, dia jalan. Amin, puji Tuhan. Lanjut Pak Bombom. Oke. Iklan saya sudah ada ya Pak Lidara. Pak Lidara. Pak Lidara saya punya iklan sudah ada ya. Saya kasih tunjuk ya. My dearest, aku bukanlah Isa, sebab aku dan Isa berbeda. Aku dilahirkan di Bethlehem di Yudea di kandang ternak, namun Isa dilahirkan di bawah pohon kurma. Aku bukanlah Isa, sebab aku dan Isa berbeda. Aku putra Bapa Yahweh, satu-satunya juru selamat manusia. Tetapi Isa adalah salah satu nabi dan bukan juru selamat. Aku bukanlah Isa, sebab aku dan Isa berbeda. Aku telah mati ganti dosa-dosamu. Aku disalibkan, dikuburkan, dan bangkit pada hari ketiga. Namun Isa tidak mati disalibkan. Aku tidak sama dengan nabi atau ilah lain. Aku adalah satu-satunya Tuhan dan juru selamat yang memberikan keselamatan yang kekal kepadamu. Akulah Yesus yang datang dari surga, dan aku telah mengampuni semua dosamu. Aku telah menebus hidupmu dengan darahku. Kamu adalah milik kepunyaanku. Aku katakan kepadamu, percayalah hanya kepadaku. Kamu tidak akan binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal, yaitu keselamatan kekal. Aku mengasihimu, Jesus. Jelas ya. Yesus bukan Isa ya. Banyak yang minta diputar lagi Pak Lidara, Pak Bombom tadi itu. Oke. Wajah Yesus tadi itu. Oh wajah Yesus Pak Lidara. Wajah Yesus Pak. Banyak yang minta diputar lagi apa bagaimana? Pak Lidara. Tergantung Itu teman-teman yang lah. wajah yang aslinya ya. Ya itu aslinya ya. Jadi itulah yang diambil dari Bentar. Ya, replika. kafan itu Ingat ya. di digital. Ingat ya. Ini hasil dari apa? Orang Israel teknologi. Karena firman Tuhan sudah dikasih tahu ya. Yesus sendiri sampaikan bahwa anak-anak bangsa Israel sudah tahu ayatnya ya. Ayo ayatnya di mana? Ayo. Ayatnya di mana? Terima kasih ya.
Pada hari-hari yang akan datang, Yakub akan berakar. Israel akan berkembang dan bertunas dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Inilah hasil muka bumi, teknologi. Ya, jadi kita sekarang sudah bisa tahu, tapi ya itu kan hanya sebagai ini aja ya. Karena itu teknologi, dan kita hanya bisa melihat bahwa tidak ada yang tersembunyi ya. Dan tidak ada rahasia yang terungkapkan, baik buruk maupun benar, semuanya itu ada ya. Karena teknologi orang Israel ini ya, bentar ya. Bangsa pilihan adalah bangsa Israel. Segala sesuatu yang buruk, yang baik akan terungkap karena teknologi. Ingat, ajaran yang menyesatkan akan terbongkar oleh teknologi. Kebenaran karena sejarah, semua kebaikan yang pernah terjadi karena teknologi. Ini ayatnya. Tadi Yesaya 27 ayat yang ke-6. Saya ingatkan kepada saudara dalam Markus 4 ayat 22. Mari. Ingat ya, kadrun-kadrun paling takut dan Pak Bobom, karena kalau kalian tanya, saya tahu ayatnya di mana. Jadi hati-hati kalian kadrun-kadrun ya. Kalian itu kadrun bodoh bin tolol. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi, yang tidak akan dinyatakan. Dan tidak ada sesuatu yang rahasia, yang tidak akan tersingkap. Ingat, firman Tuhan. Yang rahasia akan ditahu. Yang Anda sembunyi bagaimanapun, Anda mengatakan Yesus adalah Isa. Isa bukan Yesus. Yesus bukan Isa. Amin, saudara. Ingat untuk kalian. Anda mau sembunyi keburukan bagaimanapun. 1500 tahun atau 2000 tahun. Anda mengatakan Yesus tidak pernah disalibkan. Berarti Anda bodoh dan bodoh. Ingat, inilah rahasianya. Silakan Pak Lidera.